Ini sudah menikah semua ini ya? Belum. Coba yang belum angkat tangan. Kalau kamu dilahirkan dalam keadaan menangis, semua orang tersenyum bahagia atas kelahiranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, yang mana masing-masing 3 peristiwa yang sakral tersebut perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Saudara-saudara, peristiwa sakral yang pertama adalah peristiwa kelahiran, yang mana peristiwa kelahiran ini perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Saking sakralnya, setiap bayi lahir pasti dia menangis. Tidak ada ceritanya bayi lahir langsung tertawa terbahak-bahak, enggak ada. Kira-kira ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Bayi lahir menangis karena merasa ini peristiwa sakral yang dia jalani. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai manusia, anak cucu Adam, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia atas kelahiranmu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika bayi dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia gembira atas kelahiran bayi tersebut, sebenarnya bayi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar di atas pundak kanan kirinya. Apa itu? Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kalau kamu dilahirkan dalam keadaan menangis, semua orang tersenyum bahagia atas kelahiranmu, maka usahakan dirimu sekuat tenaga sepanjang hidupmu. Perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Bagaimana caranya? Ketika nanti dalam keadaan nazak sakaratil maut, dalam keadaan wafat, tersenyum bahagia gembira, sementara semua orang menangis atas kepergianmu. Para hadirin sekalian, ini tidak mudah. Lahir menangis, semua orang tersenyum bahagia. Giliran ketika nanti mati, bagaimana caranya supaya tersenyum bahagia gembira? Semua orang menangis atas kepergian kita. Jangan terbalik. Ketika nanti mati menangis, semua orang tersenyum bahagia gembira, karena orang tersebut telah membawa kekacauan, membawa hal-hal yang negatif dalam praktek hidup dan kehidupannya, sehingga membawa dampak kepada lingkungannya, masyarakatnya yang ada di sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, peristiwa sakral yang kedua perlu doa dan didoakan adalah peristiwa pernikahan. Ini sudah menikah semua ini ya? Belum. Coba yang belum angkat tangan. Yang belum saja. Yang sudah jangan angkat tangan. Ini peristiwa sakral para hadirin. Perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Saking sakralnya, kadang-kadang ketika seseorang itu ijab kabul, gemeter, nervous, meredek, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena saking sakralnya peristiwa itu. Hadirin, ketika ada calon mempelai, terutama mempelai putra,
dalam melangsungkan akdun nikah ijab kabul gemetar, bergetar. Mungkin suaranya terbata-bata. Oh, ini justru yang harus dicari. Kenapa? Memang belum berpengalaman. Tetapi ketika melangsungkan akad nikah ternyata lancar-lancar saja. Tegas, lugas. Ini perlu dicurigai para hadirin. Jangan-jangan sudah berkali-kali ini. Maka perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian peristiwa sakral yang ketiga adalah peristiwa kematian. Demikian juga sebagaimana peristiwa pertama dan kedua, peristiwa sakral yang ketiga ini pun perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menjalani kematian. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak pelajaran penting di depan mata kita. Mungkin anggota keluarga kita, mungkin sanak famili kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita. Mereka siang hari masih bersama kita di dunia, ternyata malam hari mereka sudah berada di akhirat. Berapa banyak di antara mereka, saudara-saudara kita di pagi hari, mereka masih duduk-duduk bersama kita di atas bumi. Ternyata sore hari mereka sudah berada di bawah bumi, para hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka satu persatu telah diberangkatkan menuju negeri akhirat, maka secara hakikat saat ini kita yang hadir duduk dalam majelis ini khususnya, sebenarnya kita masuk waiting list, masuk daftar tunggu, para hadirin. Cepat atau lambat, suka tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti dan pasti akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Lalu apa bekal kita? Kalau kita berangkat pergi ke Jakarta, kita punya bekal 100.000, kira-kira cukup tidak? Hah? Cukup tidak kira-kira? Ada bekal 100.000. Ada mengatakan cukup, ada mengatakan tidak cukup. Kalau ke Jakarta bawa bekal 1 juta, kira-kira cukup tidak? Masih lumayan cukup. Kalau ke Jakarta kita pergi membawa bekal 10 juta, cukup tidak kira-kira? Sangat cukup. Apalagi membawa 100 juta, tenang-tenang saja. Hadirin, semakin banyak bekal kita ketika kita berangkat pergi ke Jakarta, semakin tenang ini hati. Karena makan di mana, tidur di mana, naik kendaraan apa, semuanya fasilitas sudah tercukupi karena sesuai dengan bekalnya. Para hadirin sekalian, kita berangkat pergi bukan pergi ke Jakarta, bukan pergi keluar kota, bukan pergi keluar pulau, bukan. Tetapi kita pergi berangkat ke akhirat. Ini perlu bekal, perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Ketika kita berangkat pergi ke akhirat, ternyata tidak membawa bekal apa-apa. Cuma dibekali sholat 5 waktu, bolong-bolong lagi. Na'udzubillahimin. Tidak cukup hadirin. Semakin banyak bekal kita, iman dan amal soleh kita sempurna, semakin tenang hati kita. Ini peristiwa sakral yang pasti dan pasti akan kita hadapi. Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala dunya daral iman. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan negeri dunia ini adalah negeri iman. Daerah untuk menyempurnakan iman. Daerah untuk menyempurnakan bekal. Wal amal ay darul amal.
Dunia ini Allah jadikan sebagai daerah tempat untuk menyempurnakan amal, sebagai bekal. Wadarul ibtila, demikian juga dunia ini Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat daerah untuk menjalani ujian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wa ja'alal akhirata daras thawab liman ata'ahu. Sedangkan negeri akhirat adalah Allah Ta'ala jadikan sebagai negeri daerah pembalasan, daerah pahala, daerah ganjaran. Maka ibarat orang kerja para hadirin, apapun bentuk kerjanya, maka akan disiapkan gaji dan bayarannya. Tentu seseorang akan semangat bekerja tatkala mereka disiapkan gaji dan bayarannya. Demikian juga para hadirin, kita sholat ini kerja, kita membaca Quran ini kerja, kita zikir, wirid, baca salawat ini kerja, kita bermacam-macam ibadah ini kerja. Nanti Allah Ta'ala akan berikan ganjaran sebagai gaji dan bayarannya. Di mana tempatnya? Di negeri akhirat. Bagi siapa? Liman ata'ahu. Bagi orang yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wadarul iqab liman asahu. Demikian juga negeri akhirat adalah daerah pertanggungjawaban untuk menerima balasan tatkala seseorang itu berbuat keburukan, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan selama hidup di dunia. Allah berikan balasan dengan iqab dan siksaan. Bagi siapa? Liman asahu. Bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al jannatu limanittaqa walau kana 'abdan habasyian." Surga Allah disiapkan bagi mereka, orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal, walaupun mereka berasal dari strata yang paling rendah di permukaan bumi. Namun sebaliknya, wanar liman asa walau kana sayyidan qurasyian. Gejolak api neraka jahanam Allah Ta'ala siapkan bagi mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, walaupun mereka berasal dari golongan strata yang paling tinggi di permukaan bumi. Maknanya para hadirin saudara sekalian, tatkala kita berbicara tentang daerah akhirat, tentang negeri akhirat, maka yang berperan bukan nilai tingkat intelektual kita, kepandaian kita, kecerdasan otak kita. Bukan saudara-saudara. Tetapi yang berperan adalah iman kita. Bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala. Wa ja'alal jannata dara awliya'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan surga sebagai tempat bagi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Semoga kita semua termasuk golongan mereka. Amin. Allahumma amin. Sebaliknya, wa ja'alan nar daru a'da'i. Allah Ta'ala jadikan neraka jahanam sebagai tempat bagi mereka orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita layak merenung. Setiap waktu, setiap saat, kaki kita berjalan. Pulang pergi kantor, pulang pergi toko, pulang pergi pasar, pulang pergi masjid, pulang pergi pabrik, ke sana kemari. Secara zahirnya saja. Tetapi secara hakikat, kaki kita sedang berjalan menuju negeri akhirat. Secara hakikat, kaki kita sedang berjalan menuju alam kubur para hadirin. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa hidupnya dijadikan sebagaimana orang yang berpuasa di dunia ini, maka ketika datangnya ajal kematian,
bagaikan datangnya hari raya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wahdihim wa waffiqna wa waffiqhum ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.